illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Allahumma ya Rafi'al bala, ikfinal bala, qala nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahumma ya Rafi'al bala, ikfinal bala, qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Rafi'al bala, ikfinal bala, qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Abi Abdullah al-Abdul bil-Mujizat Nabi Abu Salim al-Idrus wa Rabbi Ruhayna Syahna Sayyidina Habibina Al-Khatib Al-Habib Hasan Al-Qat wa man wahu aba'una ashabuna syuyukhuna wa rijal rasulihul wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif wa nafa'ani wa bi'ulumi fi darin amin ila angkar. Iktidal minal ruku'. Iktidal setelah atau dari ruku'. Setelah tumaninah di dalam ruku' dan membaca zikir doa atau tasbih yang di dalam ruku', kemudian mengangkat kepalanya. Mengangkat kepalanya dimaksud ini bangkit setelah ruku', dan ini merupakan satu kewajiban atau rukun di dalam sholat, termasuk juga dengan tumaninah. Jadi iktidal sendiri merupakan rukun dan juga tumaninah. Begitu juga dengan ruku', ruku'nya juga merupakan rukun dan tumaninahnya juga rukun. Nah,
ini dikatakan merupakan rukun di dalam sholat. Ketika tidak dilakukan, tidak sah sholatnya. Seperti yang disampaikan di dalam hadis tentang salah seorang sahabat yang sholatnya kurang baik, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tsumma ruk'u hatta tatma'inna ruk'an, tsumma irfa hatta tatma'inna qaiman." Setelah rukuk sampai dengan tumaninah di dalam rukuk, kemudian irfa, angkat kepala di sini, maksudnya bangkit dari rukuk tadi sampai tumaninah. Jadi i'tidal itu sampai dengan tumaninah. Ini yang sering terjadi. Perkara-perkara yang sering terjadi ketika i'tidal, terutama tangannya ini ya. Sampai Allah liman hamidah serawian. Nah, ketika ini tidak berhenti, terus dia langsung Allahu Akbar sujud, maka tumaninahnya hilang. Nah, kalau tumaninahnya hilang, padahal tumaninah itu di dalam sholat merupakan rukun. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian ada satu perkara yang dulu kalau seingat saya ditanyakan oleh Haji Anwar, di sini juga ditanyakan mengenai i'tidal ketika mengangkat tangan kembali sedekap. Ya, kalau bahasa Jawanya kan sedekap. Sami Allah liman hamidah. Kalau di sini diterangkan itu tidak berdasar. Tidak berdasar, tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Bahkan nanti di belakang ini Sayyidina Ali Pak bercerita mengatakan baginda Nabi Agung Muhammad SAW memulai sholatnya atau membuka sholatnya dengan mengangkat tangannya, kemudian melipat atau sedekap ini. Kemudian beliau rukuk. Jadi posisi seperti ini sedekap itu hanya ada ketika membaca suratul Fatihah plus surat ketika rakaat pertama, rakaat kedua. Dan 3-4 kan Fatihah saja. Ini ya posisinya seperti ini. Ini Nabi Muhammad. Jadi kalau setelah ini dan seperti ini tidak berdasar. Waktu itu jawaban saya mengatakan kalau niatnya agar tangannya nggak serawian itu tidak apa-apa. Tapi sebenarnya jawaban itu kurang pas karena tidak berdasar. Maka orang-orang yang seperti itu hendaknya memperhatikan perkara sholatnya. Karena sholat itu perkara penting. Jadi apa dasarnya dia seperti ini? Ya harusnya tetap berhenti. Sami Allah liman hamidah, berhenti. Tanpa harus seperti ini. Mohon maaf, jawaban saya ralat. Meskipun ada yang mengatakan ya tidak apa-apa, tapi itu tidak berdasar. Nah, juga nanti di tengah-tengah pembahasan ini nanti ini juga dikatakan aktivitas sholat yang dilakukan tidak sempurna itu masuk kategori kemakruhan. Bahkan ngangkat tangan ketika i'tidal, Sami Allah liman hamidah, tidak sempurna. Ini dikatakan makruh. Kok bisa dikatakan makruhnya? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perintah atau anjuran Nabi Muhammad SAW. Ini paham? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi jangan pakai aturan sendiri. Bahasanya standarnya sudah ditentukan. Apa standarnya? Ya Nabi Muhammad. Bagaimana sholatnya Nabi Muhammad? Ya kita nyutur. Kenapa kok kita mau menyela tanda kutip tidak sama dengan Nabi Muhammad? Apa perkaranya? Kecuali ada uzur ya. Ada uzur, ada keadaan mungkin sakit atau bagaimana sehingga tidak sempurna, itu beda keadaan. Kalau sehat, afiat tanpa ada halangan tanpa terus menyela daripada Nabi Muhammad masuk kategori kemakruhan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Contoh yang kita sudah pelajari apa? Mengenai takbiratul ihram, mengenai bacaan suratul Fatihah, mengenai ruku, mengenai sekarang i'tidal. Nah, itu harus kita betul-betul aplikasikan di dalam sholat kita. Bagaimana caranya? Salah satu untuk melatih. Dalam artian jangan niat untuk latihan loh ya, tapi niatkan untuk sholat. Tapi dengan memperbaiki aktivitas atau gerakan di dalam sholat yang memperbanyak sholat sunnah. Salah satunya adalah sholat tahajud. Jadi yang kemarin di 501 saya sampaikan tahajud itu dikatakan tahajud yaitu ketika dilakukan sholat itu setelah tidur. Karena tahajud itu diambil dari kata tampul wujud yang maknanya meninggalkan tempat pembaringan.
Jadi sholat apapun yang dilakukan setelah tidur badal isya, saya garis bawahi, jangan gagal paham nanti duhur kita tahajud kita. Setelah tidur yang dimaksud ini badal isya. Ya, setelah ini kita insya Allah semoga panjang umur kita tidak sholat isya, ba'diyatan isya, tidur sebentar 5 menit, 10 menit, bangun sholat, itu sudah dihukumi tahajud. Tahajud itu bukan harus tengah malam, enggak. Dan tengah malam dilakukan tanpa tidur, bukan namanya tahajud meskipun usul sunat tahajud, enggak. Itu dihukumi qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat yang tidak tanpa diawali dengan tidur. Nah, kalau dalam Al-Quran diperintah untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai tambahan. Sebagai tambahan. Nah, jangan untuk tambahan sewenang loh biasanya. Kalau obyekan tambahan sewenang. Tapi kalau tambahan tahajud buat banyak. Nah, ini juga diserangkan dari Sayyidina Abi Hamid As-Sa'idi. Beliau mengatakan ketika mensifatkan sholat Nabi Muhammad SAW, ketika beliau setelah rukuk, beliau mengangkat kepala yang mulia ini untuk melakukan iktidal. Nah, di sini dikatakan apa makna daripada iktidal. Iktidal itu bukan qiyam, bukan berdiri. Kembali, maknanya kembali apa? Dari tulang sulbi, tulang belakang ini ketika rukuk kan posisinya seperti itu. Kemudian kembali sampai tulang sulbinya kembali. Makanya ketika orang sami Allah liman hamidah, tulangnya belum kembali, dia rukuk, dia sujud, tidak sah sholatnya. Kenapa? Rukunnya tidak sempurna, tidak masuk itu. Dikatakan iktidal minimal, itu tulangnya kembali. Kembali ketika pada saat membaca surat Al-Fatihah dan surat. Posisinya bagaimana? Ya seperti itu, iktidal. Makna seperti ini saya pikir teramat pas. Kenapa? Karena mohon maaf, usia itu mempengaruhi. Ada yang mungkin full sepuh, jadi badannya seperti ini. Jadi kalau dibilang tulang kembali, ya kembalinya setelah baca Fatihah. Beliau begini ya kembalinya seperti ini. Jangan dipaksa untuk seperti ini, tidak bisa. Kecuali komandan, cok. Wah, siap ini lagi tidak ini. Gimana? Ya. Ya situ, apa ini? Tidak jauh dulu. Ya, kembalikan kepada tulang Anda kalau sudah siap tegak ini. Ya, biar tapi sakit naik keliru ini ya, kelirunya bagaimana? Ya bisa dibenarkan, mau keliru kok. Ya, betul kan? Jadi maknanya iktidal itu kembalinya tulang belakang atau persendian tulang belakang ini kepada posisi semula. Semulanya kapan? Yaitu ketika membaca Al-Fatihah dan surat atau Al-Fatihah. Nah, makanya bukan dimaknai berdiri. Nah, di sini ada apa ya? Pengingat di sini. Ketika mengangkat kepala di sini, ini ada satu kesunahan ini mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, bagaimana dengan makmum? Makmum boleh mengucapkan, tapi syaratnya itu tadi yaitu maksimal terdengar kanan kiri, minimal dirinya sendiri yang dengar sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau lebih keras dari imam ya keliru. Nah, bagaimana yang di Mekah jumlah jamaah al-mufid sami Allah liman hamidah jamaah piro? Ya, paham ya? Ada. Nah, sini. Kemudian sami Allah liman hamidah ketika turun tangan ini tadi, tangannya sami Allah liman hamidah ini berbarengan. Seperti posisi ketika awal takbiratul ihram yang dimaksud angkat tangannya. Jadi sempurnakan, jangan setengah. Sami Allah liman hamidah ketika turun Rabbana lakal hamd. Ini adanya hadis nih. Kalau yang panjang di sini ini banyak nih.
Rabbana lakal hamdu bil samawati wa fil ard wa bil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini masih panjang ini bacaan doanya. Tapi yang di sini di riwayat di sini yang disampaikan Sayyidina Abu Hurairah itu tadi Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan ketika mengatakan Sami Allah liman hamidah, kemudian beliau berkata Rabbana lakal hamd. Itu sunnah. Nah, Sami Allah liman hamidah bukan dzikir iktidal atau doa iktidal, bukan, tapi dzikir intiqal. Dzikir intiqal itu perpindahan, sama dengan Allahu Akbar. Nah, itu dzikir intiqal, perpindahan gerak di dalam sholat itu. Nah, doanya ya ini Rabbana lakal hamd. Kalau yang pendek gitu ya, yang baca yang mulia ini diriwayatkan sini Sayyidina Abu Hurairah ketika beliau tangannya turun setelah Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd, paling pendek. Ini ingin terus tapi sudah jam 7. Oke, cukup karena nanti di sana ketinggalan juga, kasihan mereka. Insyaallah yang sedikit ini mengenai tidak, insyaallah besok disambung lagi karena masih banyak perlu kita bahas, terutama perkara-perkara yang keliru yang sering dilakukan orang-orang ketika sholat karena mungkin faktor ketidaktahuan atau mungkin faktor yang lain-lainnya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjudu fi kulli zaman. Al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'budu fi kulli makan. Al-ma'budu fi kulli makan. Alhamdulillah.